Perkenalkan, saya Fahri Raditya Ali. Perkenalkan, saya Agus Herawati. Perkenalkan, saya Inzal Julianto. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan salah satu partai terbesar di Indonesia secara komprehensif, yaitu PDIP atau PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, di tengah dinamika sistem multipartai Indonesia, ia berdiri sebagai kekuatan politik yang mendominasi, memenangkan pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Namun, di balik soliditas mesin partainya, ada dinamika institusionalisasi dan tantangan zaman yang menanti. Kami menyajikan profil dan beda analisis PDI Perjuangan dalam konstelasi politik Indonesia. Lahir dari fusi partai nasionalis di masa Orde Baru dan bangkit pasca tragedi Kuda Tuli 1996, PDI Perjuangan resmi dideklarasikan pada 1999. Secara spektrum politik, PDIP menempati posisi nasionalis berhaluan kiri tengah, beralaskan Pancasila 1 Juni 1945. PDIP mengusung ideologi marxisme, artinya mereka menolak kapitalisme liberal dan mengedepankan intervensi negara untuk keadilan sosial pro buruh, serta membela kaum terpinggirkan atau wong cilik sebagai tetap setia pada kerangka demokrasi konstitusional. Keberhasilan mobilisasi PDIP terletak pada struktur organisasinya yang mengakar. Komando terpusat di tingkat nasional melalui DPP, turun ke provinsi melalui DPD, dan ke kabupaten kota melalui DPC. Jaringan ini terus menembus ke level kecamatan melalui PAC. Tingkat desa dengan pengurus ranting hingga ke level RW melalui anak ranting. Di puncak hierarki ini, Megawati Soekarno Putri memegang hak progresif, absolut. Sentralisasi ini memastikan seluruh kader dari pusat hingga daerah bertindak selaras sebagai petugas partai. Dengan struktur yang masih tersebut, PDIP berhasil merawat basis elektoral yang terdiri dari kelompok nasionalis, masyarakat abangan, kaum pekerja, dan kelompok minoritas. Kandang banteng tersebut ada seperti di Jawa Tengah dan di Bali, terbukti menjadi benteng pertahanan ideologis terkuat yang sangat sulit ditembus oleh kekuatan partai lainnya. Ketahanan basis ini terbukti pada pemilu 2024. Meski dinamika koalisi bergeser, PDIP tetap menjadi pemenang dengan 16,72% suara nasional dan 110 kursi di DPR RI. Kekuatan utama mereka bukan sekedar pada kampanye digital, melainkan strategi teritorial melalui pergerakan akar rumput yang digerakkan oleh struktur ranting dan anak ranting, serta disiplin kaderisasi melalui sekolah partai. Namun dalam analisis kepartaian, dominasi PDIP juga masih menyimpan tantangan tersendiri. Di satu sisi, kaderisasi berjalan cukup baik, tetapi di tingkat elit, regenerasi masih sangat terpusat pada figur Terah Soekarno. Selain itu, ironi muncul ketika sejumlah kasus korupsi elit partai menceridai citra sebagai partai wong cilik. Dilema antara mempertahankan dinasti politik atau membuka sirkulasi elit menjadi tantangan terbesar bagi PDIP ke depannya. Kesimpulannya, PDI Perjuangan adalah poros utama dalam sistem kepartaian Indonesia. Mereka adalah jangkar ideologis nasionalis kerakyatan yang memiliki mesin organisasi paling terlembaga hingga ke level desa. Namun, masa depan PDIP tidak hanya ditentukan oleh kebesaran sejarahnya, melainkan seberapa adaptif dan demokratis mereka dalam mengelola transisi kepemimpinan di era modern. Sekian analisis dari kelompok kami, terima kasih.